Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sehat semuanya? Ibu-ibu sehat semuanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh santri hadirin sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdi an-nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Faqala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh santri, anak-anakku sekalian, dan siapapun yang hadir pada kesempatan majelis Quran bulan ini, bulan Oktober, tanggal 1 tahun 2023 atau 16 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat lahiriah, kita dalam kondisi sehat walafiat, ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup lagi hari ini, bisa bangun, buka mata, ya, bisa beraktivitas seperti biasa. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, kita semuanya masih menjadi seorang muslim, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keislaman kita, keimanan kita senantiasa kita jaga sepanjang hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Kita pun tidak akan pernah lupa untuk senantiasa bersolawat kepada manusia yang mulia, penutup para nabi dan para rasul. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya. Semoga hidup kita sukses berkah, semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma 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 Allahumma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati kita, bukakan pendengaran kita, bukakan mata kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan keimanan dan ketakwaan kita semakin berkualitas, dan semoga dengan dibahasnya siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW, kita semakin mengenalnya, kita semakin mencintainya, dan kita semakin ingin untuk terus mengikuti, melaksanakan, mendakwahkan, dan memperjuangkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini pula sekaligus sebagai peringatan kita di bulan Maulid ini, ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya mengambil tema untuk Majelis Quran serial bulan ini, yaitu dengan tema bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Itu khusus untuk Ustaz Ahmad. Ya. Ustaz Ndai bilang, saya juga pengen ta'aruf Ustaz. Ya silakan Ustaz, tinggal ta'aruf. Mumpung ada orang tuanya datang, silakan ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang, maka kenali, ya. Kenali seseorang agar kita paham siapa dia sebenarnya. Dengan kepahaman itu, semoga lahir rasa sayang. Kalau rasa sayang sudah lahir, sudah ada pada hati kita, biasanya ada rasa rindu. Betul? Betul Ustaz? Saya nggak tahu kenapa Ustaz Ahmad dan Ustaz Daik duduknya di depan saya persis. Pembahasan tentang ta'aruf, tentang kenalan, tentang sayang menyayangi, tentang rindu, beliau pasti di depan saya. Masya Allah, sepertinya ada tanda-tanda yang sangat kuat. Tanda yang sangat kuat tentang apa? Tentang keinginan untuk mengenal, untuk memahami Nabi Muhammad SAW. Orang banyak yang kenal, tapi tidak paham, ya. Kenal tapi tidak paham. Banyak juga orang yang paham, tapi tidak cinta. Ya, semoga kita kenal, paham, cinta dan mengikutinya. Apa tadi? Satu, kenal. Kedua, paham. Ketiga, cinta. Yang keempat apa? Mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti seluruh apa yang telah diajarkan oleh beliau kepada umatnya. Itu target kita, ya. Yang pertama, nama dan nasab beliau. Siapa beliau itu? Ya. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bukankah Nabi Isa alaihi salam menjelaskan namanya itu Ahmad? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kok disebutnya di sini Muhammad? Ya, saya ingin jelaskan terlebih dahulu. Ketika Nabi Isa alaihissalam menjelaskan ismuhu Ahmad dan Muhammad, dua-duanya terambil dari akar kata yang sama, hamidal. Hamidah, hamada, itu artinya memuji. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam menyebutkan nama seorang nabi dan rasul setelahnya yang akan menjadi penutup para nabi dan para rasul, maka Nabi Isa alaihissalam memang harus menyebut Ahmad. Kenapa? Sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam memuji Nabi Muhammad SAW. Maka nama Ahmad itu sejatinya berbentuk seperti fi'il, ya, af'ala yufilu ahmada yahmadu, ya. Seakan-akan Nabi Isa alaihissalam menjelaskan bahwa
seorang nabi dan rasul yang akan diutus setelahnya itu karakter dasarnya terpuji, dan Nabi Isa alaihissalam memujinya, maka beliau menyebut dengan Ahmad. Paham sampai di sini? Kemudian kalau Muhammad, apa maksudnya? Muhammadun itu menunjukkan bahwa karakter beliau memang sudah terpuji. Mau ada orang yang memuji, mau ada orang yang menghormati atau tidak, maka sejatinya Nabi Muhammad SAW sudah terpuji. Ya, bisa dipahami bedanya antara Ahmad dan Muhammad? Ya. Nabi Muhammad SAW itu Basyarun itu manusia biasa, la kal bashar, manusia biasa tapi tidak seperti biasanya manusia. Kenapa? Karena nanti Nabi Muhammad SAW muda'amun bil wahyi. Beliau manusia biasa tapi luar biasa karena beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa membedahnya dari dua jalur. Manusia biasa, oh berarti ada keturunannya ke atas. Betul tidak? Keturunan ke atasnya itu berarti dilihat dari siapa? Dari bapaknya, dari kakeknya, terus dari buyutnya, terus dari terus dari jagaware, terus dari budak-budak, terus dari kakek ciwur, terus dari terus ya, terus sampai kemana nyambungnya? Nanti kita akan lihat bahwa Nabi Muhammad SAW bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini saya catat ya, beliau adalah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mular bin Nizah bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin Humaysa bin Salam bin Iwad bin Nashid bin Hiza bin Buldah bin Yadah bin Tabir bin Ja'im bin Nahish bin Mahi bin Ain bin Abqar bin Ubaid bin Adiyah bin Hamdan bin Sumbul bin Yathribi bin Yazhan bin Yal'an bin Arami bin Is bin Dishan bin Miksar bin Nahid bin Zareh bin Sumay bin Hizzi bin Udah bin Oram bin Khaydar bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Para ahli sejarah menghitung jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu kira-kira berapa tahun? Ternyata dihitung mundur sekitar 2.400 tahun. Ya, berapa? 2.400 tahun. Jarak yang sangat lama. Ya, kalau hitungan kurun, hitungan satu generasi menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, satu generasi itu katakanlah 50 sampai 100 tahun. Zaman dulu satu orang usianya sekitar 50 sampai 100 tahun rata-rata. Ya. Jadi mayoritas ya usianya 100 tahunan, satu generasi. Berarti kalau 2.400 tahun ada berapa generasi? Ya, sekitar berapa? 24. Sekitar 24 generasi, tinggal dihitung. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, saya ingin menunjukkan kembali ya, dari segi nasab, kenapa Nabi Isa alaihissalam itu tidak punya bapak? Ya, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara hikmahnya adalah karena
Bani Israel cucu dari Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seluruh para nabi dan para rasul mayoritas lahir dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, dari Yakub. Yakub itu kan Bani Israel, Israel itu kan Nabi Yakub alaihissalam. Banyak sekali. Akan tetapi karakter Bani Israel kepada para nabi dan para rasul, bukannya mereka beriman, bahkan mereka justru memusuhi para nabi dan para rasul. Bahkan mereka sangat ingin kalau para nabi dan para rasul itu mati. Ya, Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari ayat Nabi Musa alaihissalam dikucilkan oleh Bani Israel. Padahal Nabi Musa alaihissalam telah banyak membantu ya Bani Israel, mulai dari menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, mulai dari menyelamatkan Bani Israel ketika bingung 40 sanah, 40 tahun di padang pasir, di gurun yang tidak ada apa-apanya. Ya, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diturunkan makanan seperti ini. Kata Bani Israel, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Coba Musa, Allah tuh bisa kan nurunin makanan dari langit. Kemudian berdoa Nabi Musa alaihissalam, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan. Dan waktu itu tidak ada Gojek, tidak ada Gokar, tidak ada GoFood. Ya, dan waktu itu nggak ada tukang catering, nggak ada. Tapi langsung turun. Wah, ya kayak Bani Israel saya jadi. Itu Nabi Musa. Sama Nabi Isa alaihissalam juga seperti itu. Kan Nabi Isa alaihissalam itu akhir dari perjalanannya, kenapa sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit? Karena Nabi Isa alaihissalam akan dibunuh oleh Bani Israel. Dan di antara hikmahnya kenapa Nabi Isa alaihissalam tidak punya bapak, untuk menunjukkan bahwa keturunan Bani Israel yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul itu sudah putus. Ya, jadi diputus secara nasab, tidak ada bapaknya dan tidak punya putra. Ya, kemudian menunjukkan diputusnya risalah kenabian dan kerasulan tidak akan diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan Bani Israel. Dipindahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya dari Bani Israel yang bersambung kepada Nabi Ishak, kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Apakah ini diketahui oleh seluruh rahim-rahim pada waktu itu? Ya, diketahui. Kenapa diketahui? Karena memang disampaikan oleh nabinya dan memang ditulis, dicatat oleh para rahim-rahim itu. Bahkan bukan hanya nama nabinya, yaitu Muhammad SAW, sampai seluruh daerah, seluruh kota yang ada di Mekah, para rahim itu paham betul ternyata. Ya. Saya dapatkan itu juga dalam catatan Profesor Manakim Ali. Nanti silakan lihat bagaimana analisa Profesor Manakim Ali ya ketika beliau membuka manuskrip lama, apakah kota Makkah dan kota Yathrib itu sudah terkenal dan dikenal di masa lalu oleh orang-orang Nasrani. Ternyata kota Makkah dan kota Yathrib sudah sangat familiar dalam catatan peta orang-orang Nasrani, wabil khusus orang-orang Romawi. Ya. Baik. Apa fungsinya kita mengetahui nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Yang pertama, kita akan melihat bahwa nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan nasab sembarangan. Hikmahnya bagi kita adalah jaga nasab, jaga kualitas nasab. Jangan sampai lahir dari kita semuanya, jangan sampai lahir dari anak cucu kita semuanya nasab yang tidak jelas. Ya, kenapa? Adakah nasab yang tidak jelas? Ada, yaitu anak hasil zina.
Kalau ada anak hasil zina, maka sejatinya tidak boleh dinisbatkan kepada laki-laki itu. Kenapa? Karena bukan bapaknya. Terus gimana dong nasabnya? Ya. Kalau anak laki-laki Robert bin Fulan, kasihan si Robert itu bin Fulan. Ya. Kalau ada bapaknya kan Koko bin Robert, ya kan? Jelas tuh. Kalau perempuan, jelas bintinya siapa? Oh, anak Patitan. Oh iya, Maryam binti Tan. Iya kan? Jelas tuh penisbatannya. Tapi kalau hasil zina nggak akan jelas. Dan ini bahaya. Hati-hati wahai para santri. Santri-santri hati-hati. Di akhir zaman kalian akan banyak mendapatkan laki-laki yang gagah tampan luar biasa, perempuan-perempuan yang glowing luar biasa, tapi tidak jelas secara nasab. Ya, halo, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong catat omongan saya. Di akhir zaman, di zaman kita sekarang akan sangat banyak laki-laki yang gagah tampan luar biasa, perempuan-perempuan yang cantik glowing luar biasa, akan tetapi tidak jelas nasabnya. Ya, maka untuk menjaga kualitas kita, keturunan kita, maka perhatikan orang ini anak siapa, siapa yang akan menjamin ya orang ini. Itulah yang saya sering sebutkan dengan manusia bergaransi. Jadi Ustaz Ahmad Sendai, kalau Anda mau mencari calon istri, carilah calon istri yang bergaransi. Bergaransi itu jelas orang tuanya, jelas gurunya siapa. Insyaallah mereka senyum-senyum bergaransi. Dah, jangan dilanjutin. Dah cukup. Yang kedua, lanjutkan kajiannya. Udah, masalah nasab sudah selesai ya. Khusus perdebatan tentang nasab, ya. Apakah habaib ini bersambung kepada Nabi? Gelarnya Habib, Sayyid bersambung kepada Nabi. Saya sekali lagi mengatakan, gak usah ikut campur. Hormati siapapun, terlebih mereka habaib Sayyid yang paham agama, mereka ulama pejuang insyaallah. Ya, kita menjaga diri dari ikut campur mempermasalahkan hal itu. Kenapa? Masih banyak yang harus kita lakukan. Ya, ngurusin nasab orang, baca Quran aja belum benar. Halo? Ngurusin nasab orang, nerjemahin Quran aja belum bisa. Urus itu dulu. Selesaikan itu dulu. Biarkan urusan nasab yang dibicarakan banyak orang itu urusan masing-masing. Yang kedua, siapa Nabi Muhammad SAW itu? Beliau adalah orang Arab, keturunan Arab, asli Arab. Orang Arab, keturunan Arab, asli Arab. Saya perlu menegaskan seperti ini karena hari ini banyak orang yang melakukan gerakan membenci Arab. Kalau ingin membenci Arab, lah Nabi saya orang mana? Terus nabinya harus Nusantara gitu? Ya nggak bisa. Ya. Nah, kenapa hikmahnya orang Arab yang diutus menjadi nabi dan rasul bukan orang Cilamaya, bukan orang Bekasi, bukan orang Karawang? Di antaranya pertama, bahasanya bahasa Arab. Kenapa orang Arab layak mendapatkan kenabian dan kerasulan? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di antara bahasa yang paling fakir. Bukan miskin lagi. Apa paling? Menghina Ustaz Osim. Enggak menghina. Kosakata asli bahasa Indonesia itu hanya 100.000. Kosakata asli bahasa Arab itu 12 juta kurang lebih. Ia nggak akan bisa menyaingi yang 100.000 dengan 12 juta. Ya. Maka kalau anak-anak kita santri-santri ini kalian terus menghafalkan mufradat bahasa Arab, wabil khusus bahasa Al-Quran, otak kalian sudah dipenuhi dengan kosakata yang tambahnya cerdas. Ya. Kedua, kenapa Nabi dan Rasulnya orang Arab dan di Arab
Arabnya di Mekah, karena kota Mekah adalah porosnya dunia, titik tengah dunia itu ada di Mekah. Kalau nggak percaya, lihat aja, buka peta. Ini peta dunia, Pak, Bu, peta dunia nih. Jeberin, buka. Kemudian setelah itu tutup. Ambil tengahnya, maka tengahnya akan ada di kota Mekah. Ya. Hari ini orang-orang Inggris mengatakan titik awal waktu dunia itu di mana? Di Greenwich, betul nggak? Coba benar nggak di Greenwich secara geografis ya? Tidak tepat. Maka yang tepat itu ada di Mekah. Ya. Kenapa harus di Mekah? Karena Mekah titik tengah dunia, sehingga penyebaran agama jika dipancarkannya di tengah akan mudah menyebar ke timur, akan mudah menyebar ke barat. Betul? Hari ini kita menyebut Arab Saudi itu apa? Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah nyebutnya? Harusnya kita menyebut Arab Saudi itu barat dekat. Betul nggak? Kalau Eropa, Amerika, kita harus menyebutnya apa? Barat jauh. Tapi kenapa disebutnya Timur Tengah? Karena yang mengistilahkan atau mengkotak-kotak bahasa itu adalah penjajah. Ya, kenapa begitu? Iya, yang menjajah kita siapa? Orang-orang Barat datang ke Timur. Timur itu kita Indonesia. Kemudian kita ikut-ikutan mau kemana? Mau ke Timteng, mau ke Timur Tengah. Padahal bukan Timur Tengah harusnya, tapi Barat dekat. Menurut siapa itu? Menurut siapa itu? Menurut saya, bilang ke semua orang. Itu hikmah-hikmahnya tuh. Dan kita bisa gali lagi hikmah-hikmah yang sangat banyak. Kalau digali terus-terusan, nanti bisa sampai Isya. Kemudian, saya ingin membacakan ayat ya, surat Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu, dan sesungguhnya ia Al-Quran latanzilu rabbil alamin, benar-benar diturunkan dari Tuhan seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang diturunkan melalui Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan orang Arab yang jelas. Ya, dengan lisan orang Arab yang jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, maka tidak mungkin atau mustahil ada nabi dan rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Mang Jejen di Garut ngaku nabi. Orang Garut Mang Jejen, di Garut ada nabi. Separantes, gak pantas. Mang mereka mana bahasa lagi, gak pantas. Orang Jawa, ada yang pernah ngaku jadi nabi orang Jawa? Hah? Siapa? Ada Musaddiq ngaku jadi nabi. Ada Muhammad Roy. Muhammad Roy itu siapa ya? Roy, tukang bulu tangkis ngaku nabi. Nggak keren amat bulu tangkis ngaku nabi, tiba-tiba ngaku nabi. Ya, tidak sesuai dengan spek. Tidak sesuai dengan spek. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang ketiga diutus untuk seluruh manusia di jagat raya. Jadi walaupun memang Nabi dan Rasul yang terakhir diutusnya orang Arab di Arab, tapi ajarannya untuk seluruh manusia. Mana dalilnya ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Maka jika hari ini ada orang Sunda Kristen, aneh. Kenapa Kristen itu untuk Bani Israel? Orang Sunda bukan Bani Israel. Ada orang Jawa Kristen, aneh. Kenapa? Jawa itu bukan Bani Israel, betul? Ada orang Batak Kristen, Katolik, aneh. Orang Batak itu bukan harus Katolik, harusnya Islam. Kenapa? Tidak ada satu teks yang mengatakan orang Batak itu agamanya harus Katolik. Karena Kristen dan seluruhnya hanya untuk Bani Israel. Jadi kita sekarang, kenapa kita menjadi orang-orang Islam? Karena memang Islam itu agama yang telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh bangsa dan suku. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahui ini. Maka bagaimana agar manusia di seluruh jagat raya itu mengetahui tentang Islam? Maka harus ada gerakan yang disebut dengan gerakan dakwah. Gerakan apa, Pak? Gerakan apa? Apa targetnya gerakan dakwah itu? Agar seluruh manusia mengenal, mengetahui, memahami, melaksanakan, mendakwakan dan memperjuangkan Islam. Ya. Jadi siapapun kita dalam Islam itu, siapapun kita punya kewajiban untuk berdakwah. Kalau tidak mau berdakwah, dosa tidak? Dosa. Ustaz, kan saya cuma karyawan pabrik, ya berdakwah di pabrik. Ustaz, saya mah cuma seorang ibu rumah tangga, ya sudah berdakwah kepada keluarga. Gampang kan? Gampang tidak? Ustaz, saya pedagang, gampang berdakwah kepada pelanggannya. Ustaz, saya cuma tukang parkir. Gimana kalau tukang parkir dakwahnya? Kata Pak Jainuddin MZ, orang hebat itu tukang parkir. Kenapa? Dia dikasih banyak kekayaan, tapi ketika diambil lagi, biasa aja. Betul nggak, Bu? Mobilnya banyak, motornya banyak, tapi ketika diambil lagi, dipersilakan, bahkan dia bahagia. Ya minimal ketika dia dikasih uang parkir itu, makasih Pak, jangan lupa sholat ya. Selesai. Betul nggak? Makasih ya Pak, makasih ya Bu, jangan lupa sholat. Sudah selesai begitu. Sebagaimana bapak-bapak ibu-ibu ketika ngasih ke tukang parkir, ya 100.000, Pak jangan lupa sholat ya. Ya makasih Pak, diingat terus. Dikasih 100.000 siapa itu ya? Kalau ngasihnya cuma 100 perak atau 200 perak. Saya pernah ngasih, saya pikir itu 500 tuh, jadi 2.000 kan? 200 perak. Dia ambil kemudian dia lempar ke mobil. Kesel. Ya sesekali lah, kasih tukang parkir itu 100.000. Baik, lanjutnya. Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Banyak manusia yang tidak tahu ini, maka ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kita pelajari, kemudian kita dakwahkan kepada orang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Lanjut. Apakah ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu agar kita semuanya berpecah atau agar kita semuanya sengsara, belangsak? Tidak. Ya, orang-orang Barat beberapa tahun yang lalu selalu mengatakan orang Islam itu teroris, betul nggak? Terus apa lagi? Radikal, terus apa lagi? Ajaran Islam itu serem, potong tangan, pancung, apalagi itu, raja, ngeri Islam. Coba Anda bayangkan, satu, potong tangan. Ketika ada orang nyuri, dipotong tangan, dan orang itu tahu pas mau nyuri, kalau saya nyuri ketahuan potong tangan. Kira-kira ada orang yang nyuri nggak?
Hah? Kenapa? Mau. Tangannya buntu. Ditanya sama temannya, itu kenapa tangan kamu buntu? Kenapa tangannya buntu? Oh iya, ini dulu kena mesin waktu saya kerja di bank. Apaan kerja di bank? Tangannya buntu. Iya kan? Kalau kerjanya di pabrik produksi apa tuh? Ya wajar lah. Ini kerjanya di bank tangannya buntu. Alasannya keliling itu apa? Mesin penghitung uang. Enggak mungkin. Akhirnya apa? Karena hukuman tidak tegas, negara ini dipenuhi oleh para koruptor. Betul nggak? Capek jadinya negara. Coba kalau presidennya saya, siapa yang koruptor? Saya potong tangannya. Kira-kira saya bakal jadi presiden nggak? Selesai semua perkara. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau semua orang yang mau membunuh, dia tahu bahwa ketika dia membunuh akan dibunuh lagi, dia akan jadi membunuh nggak? Simpel hukum Islam itu. Maka ayatnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum, dan bagi kalian fil qisas, ketika qisas itu ditegakkan, hayatun, ada kehidupan, ya ulil albab, hai orang-orang yang punya akal pikiran. Mau membunuh, nanti kalau saya membunuh, saya dibunuh lagi. Enggak jadi ya. Betul nggak? Selesai dengan sangat mudah. Hari ini pembunuhan di mana-mana, betul nggak? Kenapa? Karena hukum qisas tidak ditegakkan. Ya. Artinya, ya, saya ingin menegaskan bahwa semua ajaran Nabi Muhammad SAW, jika benar-benar kita pahami dan kita lakukan, pasti akan membawa kita pada keselamatan apapun. Ya, apapun. Bahkan hal-hal yang menurut kita kecil, sepele, padahal tidak ada yang sepele di dalam ajaran Islam. Contoh apa? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu siwak nggak? Tahu siwak nggak? Tahu siwak? Siwak itu kan? Saya nggak bawa siwak. Kayu siwak, kayu Arab, sekali gitu. Kemudian, apa sih pakai kayak begitu? Sendai. Ternyata ketika dilakukan penelitian secara serius oleh para ahli, ini ada air yang sudah tercemar, ya, dan banyak bakterinya. Kemudian si air yang sudah tercemar dan banyak bakterinya itu dimasukin kayu siwak. Apa yang terjadi? Penelitian membuktikan bahwa si bakteri-bakteri itu pada mikir. Gimana cara mikirnya? Ya harus dilihatnya pakai mikroskop, Bu. Gimana cara mikirnya ini keselamatan? Nggak bisa kalau kayak begitu. Harus diteliti dengan mikroskop. Dan itu menunjukkan bahwa ketika seseorang menggunakan kayu siwak untuk gosok gigi, maka giginya akan lebih bersih dari bakteri-bakteri dan kuman daripada mereka yang hanya menggunakan sikat biasa. Kenapa? Itu diantara hikmah-hikmah ketika kita menggunakan sunnah. Ya, halo, bisa dipahami? Makan, minum, disunahkannya apa? Duduk. Ya, kenapa sih Ustaz harus duduk? Berdiri aja kan Nabi juga pernah berdiri. Iya betul. Tapi Nabi SAW berdiri ketika minum air Zam-Zam. Ya. Kenapa minum air Zam-Zam Nabi SAW berdiri? Atau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang sudah umrah atau haji, kalau sudah tawaf mau ke tempat sa'i, kan pada minum dulu tuh berdiri tuh. Loh, kenapa pada berdiri ya? Minum air Zam-Zam. Kenapa begitu? Karena memang sunnahnya seperti itu. Dilakukan penelitian oleh para ahli. Kalau air biasa itu seperti ini, kan ini tidak terlepas dari berbagai hal, ya kan? Di antaranya pengawet, pemutih, segala macam, betul nggak? Kalau seperti itu, maka dia butuh saringan di dalam tubuh kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan, kalau istilah motor klep lah. Klep itu akan nutup kalau duduk. Jadi ketika air ini masuk, klepnya
langsung nutup, jadi seperti saringan. Tapi kalau berdiri, dia kebuka, maka si air yang ada di sini, yang membawa ini dan itu segala macam, tidak tersaring dulu oleh organ tubuh kita. Ini para ahli melakukan penelitian yang sangat luar biasa. Ini baru masalah makan minum, ya, belum masalah BAB, belum apalagi bernegara. Kenapa ya BAB itu kok kayak begitu itu posisinya? Di satu seperti didudukin, satu lagi seperti ditegakin. Bapak-bapak, ibu kalau BAB kayak begitu enggak? Halo, itu kan begini. Itu ada hikmahnya loh Pak. Tidak ada satu ajaran pun di dalam Islam yang tidak memberikan manfaat dan maslahat. Sekali lagi catat, tidak ada satu ajaran pun di dalam Islam yang tidak memberikan manfaat dan maslahat. Artinya apa? Semua ajaran Islam ketika benar kita pahami dan kita laksanakan akan menjadikan kita semuanya selamat. Ya, insya Allah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenali dan pahami dan jiwai Siratul Rasul. Siratul Rasul itu maksudnya adalah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saya bawakan buku-bukunya. Ini ada buku-buku bagus, kalau di pesantren ini dikaji. Ini ada bukunya, judulnya Ar-Rahiqil Maktum. Ini sudah diterjemahkan. Nanti saya upload di grup kalau sudah selesai pengajiannya, versi bahasa Indonesianya. Apa judul bukunya? Ar-Rahiqil Maktum. Karya siapa? Karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, maksud saya begini. Jadi jangan sampai kita ngomong cinta Nabi, tapi sejarahnya tidak pernah dibaca. Kenapa saya referensikan kitab Ar-Rahiqil Maktum? Karena kitab ini disepakati oleh seluruh para ulama, kitab yang paling bagus secara susunan pembahasan dan secara isinya. Ya, diakui oleh seluruh para ulama. Atau kitab ini, kitab Al-Manhajul Harafi li Siratin Nabawiyah. Kalau Al-Manhaj Al-Harafi ini sangat cocok sekali dibaca oleh para aktivis. Ya, kenapa? Karena di sini mengandung banyak strategi. Ya, strategi perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari A sampai Z-nya dibahas di sini. Ustaz, ada nggak yang asli Indonesia? Ada. Ya. Judul bukunya adalah Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa judul bukunya? Mau buku itu? Mau? Silakan beli buku itu. Ya. Karya siapa? Karya Kiai Haji Munawwar Khalil. Ya, Kiai Haji Munawwar Khalil. Hanya 5 jilid. Satu jilidnya kurang lebih setebal gini. Hanya 5. Kenapa jadi diam semua? Ya. Agar apa? Agar jangan sampai begini. Ya. Kan banyak orang yang mengatakan begini. Oh, Mauludin mah nggak pernah maulid itu. Dan nama saya aja udah mauludin. Terus memperingati maulid yang betul itu bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi, ya, akan tetapi memahami itu apa dan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dan itu harus kita kokohkan dengan apa? Dengan membaca Sirah Nabawiyah. Ya, bisa dipahami? Membaca apa? Sirah Nabawiyah. Dan silakan nanti baca buku-buku yang lain. Kemudian yang keenam, kenali dan praktekkan Suratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya maksudkan dengan Suratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Penampilan Nabi.
ya performance Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan ini untuk lebih jelasnya, lebih rincinya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca ya buku-buku Asy-Syama'il yang dikarang oleh para ulama. Ini contoh Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, setiap pada sholat khusus bulan Rabiul Awal ini di pesantren selalu dibacakan kitab Syama'il Muhammadiyah. Oh, berarti Umus Maulud itu orang Muhammadiyah. Itu nggak ada kaitannya dengan organisasi. Emang Imam At-Tirmidzi ormasnya Muhammadiyah? Oh, At-Tirmidzi zaman dulu. Ya. Atau Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam Imam Ibnu Katsir. Di sini dibahas ya, dibahas pakaiannya Nabi itu seperti apa, ya, cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa, rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Apakah Nabi berubah? Nabi berubah tidak? Berubah tidak? Berubah. Cuma ubahnya tidak seperti calon presiden yang ada sekarang. Wah, sakit hati, benar. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyisir rambutnya? Ya, kemudian kalau minyak rambut Nabi itu seperti apa? Semuanya ada, ya. Pakaiannya Nabi, kemudian khufnya Nabi, sandalnya Nabi, cincinnya Nabi, pedangnya Nabi. Bapak-bapak punya pedang nggak di rumah? Hah? Saya punya pedang, saya punya juga golok. Dan itu laki-laki itu Pak harus begitu Pak. Jadi jangan sampai laki-laki diajarinya main derby. Laki-laki tunjukin nih golok, tunjukin pedang, gitu Pak. Itu untuk apa? Untuk menumbuhkan ar-rujulah, kelelakian. Kalau ibu-ibu jangan sampai punya anak yang suka dipakai kerudung. Jangan tuh anak laki-laki pakai kerudung. Ini lucu banget. Itu berbahaya. Kenapa? Mengajarkan keperempuanan kepada laki-laki sehingga dia bingung, ini laki-laki atau perempuan sebenarnya. Halo? Ya, dan lain-lainnya. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Ini cara berjalannya, cara duduknya, sandaran Nabi itu seperti apa, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan roti Rasul itu yang paling disukai oleh Rasul itu rotinya seperti apa. Kalau kambing bagian mana itu ada semuanya di sini. Di kitab apa namanya? Jauh Pak, apa namanya Pak? Syama'il, apa? Syama'il. Nah, atau ini kitab ini bagus sekali. Saya selalu salah baca kitab ini. Salahnya tuh Asy-Syifa karya Imam Al-Ghazali, bukan karya Imam Al-Ghazali, tapi karya Al-Qadhi Iyad. Ya mohon maaf, saya sekaligus meralat kesalahan-kesalahan saya. Ya. Judul kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ya, menjelaskan seperti apa penampilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita kalau ada contohnya jelas, gitu ya. Kan hari ini contoh-contoh kita itu artis-artis, betul nggak? Drakor kalau anak-anak itu. Kenapa ya? Karena memang tidak kenal dengan nabinya, jadi ngaku Islam tapi favoritnya tampilan Korea di mana itu? Ya nggak apa-apa. Kalau Ji Min Ho itu pasti akan ngasih syafaat, boleh silakan. Ji Min Ho itu siapa? Apa? Hah? Nasi lengkok. Enggak nyambung. Ya. Ini agar kita kenal itu. Jadi jangan sampai begini perdebatannya, ini suka maulid, ini tidak suka maulid, ini suka maulid, ini suka maulid. Tidak usah begitu perdebatannya. Baca kitab-kitab para ulamanya. Jadi jangan sampai ada acara, ada segala macam itu akhirnya ujung-ujungnya perdebatan, bukan meningkat ilmu, bukan meningkat iman. Nah saya ingin ya, ketika maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya
sholawatan atau nasyid-nasyid yang dibikin oleh para ulama bukan hanya sekadar itu, akan tetapi kita terus membaca kitab-kitab para ulama agar kita semakin kenal dan semakin paham Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh apa? Kenali dan jiwai sariratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Pak? Sari roti. Sariratul Rasul. Apa coba? Kalau yang pertama apa tadi? Siratul Rasul. Kalau yang kedua apa? Yang pertama Siratul Rasul. Sirah itu perjalanan dakwah, perjalanan perjuangan Nabi. Yang kedua Suratul Rasul, penampilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau yang ketiga Sariratul Rasul. Apa yang ketiga? Coba yang pertama apa? Siratul Rasul. Yang kedua apa? Suratul Rasul. Yang ketiga? Sarirah. Sariratul Rasul itu apa? Sariratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perasaan yang ada di dalam lubuk hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa lihat di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 129, 128 dan 129. Ini mohon maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari diri-diri kalian. Maksudnya min anfusikum, dari diri-diri kalian itu, rasul itu bukan malaikat, rasul itu bukan jin, ya. Karena orang-orang zaman dulu menginginkan rasul itu jangan manusia, rasul itu harus dari malaikat. Rasul dari malaikat susah kita nyatanya. Rasul dari bangsa jin susah kita ngomongnya. Ada rasul dari bangsa jin, gimana belajarnya? Halo? Dengan mengetahui bahwa nabi dan rasul yang diutus terakhir, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri-diri kita, maksudnya sesuai seperti kita tadi, basyarun, manusia biasa, menjadikan diri kita berkesimpulan bahwa kita pasti bisa mencontohnya. Betul nggak? Kenapa kita pasti bisa mencontohnya? Karena rasul yang diutus adalah manusia. Kita manusia bukan. Berarti antara kita dengan nabi, dengan rasul yang diutus sebagai khatamul anbiya wal mursalin itu sama apanya? Manusianya. Yakuluna ta'am, suka makan, ya betul lah, suka minum, suka jajan, wa yamshuna fil aswaq, dan suka berjalan di pasar-pasar, maksudnya senang bisnis. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, senang bisnis nggak? Senang bisnis nggak? Kalau saya senang bisnis kalau menguntungkan. Kalau bisnisnya rugi nggak kan? Itu manusiawi memang. Ya. Nah, coba lihat perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Halo. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Emang bapak-bapak, ibu-ibu menderita? Halo, ada orang di sini? Ada. Ini ayat menjelaskan berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami.
Memang bapak-bapak ibu-ibu menderita. Ustaz, menderita sih enggak, cuma banyak masalah. Cung, ya banyak masalah, Cung. Enggak ada yang punya masalah di sini ya. Halo, yang banyak masalah. Halo, yang banyak masalah, Cung. Oh, enggak ada banyak masalah ya. Saya mau ngacur karena saya banyak masalah. Halo, boleh nggak hidup banyak masalah? Harus, karena kalau hidup tidak punya masalah berarti bukan hidup. Kalau orang hidup merasa tidak ada masalah berarti dia mati. Mati apa? Mati rasa. Udah banyak masalah merasa tidak banyak masalah, betul nggak? Jadi merasa bahkan mengetahui hidupnya banyak masalah itu bagus. Cung, siapa yang banyak masalah? Takut disuruh maju. Bagus, Pak. Merasa diri banyak masalah itu bagus. Agar apa? Ketika kita tahu kita banyak masalah, insya Allah kita akan berusaha mencari solusi. Ya. Halo. Enggak bayaran, masalah atau bukan? Kalau bukan masalah ya memang gak akan dibayar-bayar. Bukan masalah. Contoh ya, jangan tersinggung. Ini bukan masalah nyindir, biar dana. Contohnya tuh. Halo. Ini udah mau jam 12 soalnya. Kalau sudah jam 12, apalagi pada zuhur, biasanya apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Ada yang bunyi nggak? Ada yang merasa lapar nggak? Terus dia tidak merasa lapar, dia akan makan tidak? Kenapa? Karena nggak merasa. Ya. Kalau dia merasa lapar, berarti ada masalah tuh. Apa yang akan dia lakukan? Nyari makan. Jadi ketemu solusi. Halo. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan begitu berat kehidupan kita. Kenapa sih? Kok Nabi merasakan begitu? Iya, karena jika kita tidak menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak akan memberikan syafaatul uzma kepada kita, dan akhirnya kita apa yang akan terjadi? Akhirnya kita menderita. Di mana tuh? Di dunia dan di akhirat menderita. Ya. Halo, kebahagiaan itu ada di dalam hati, dan di dalam hati kita itu tempatnya takwa, tempatnya iman dan tempatnya takwa. Jika hati seseorang yang mengharapkan kebahagiaan tapi tidak ada di hati seseorang keimanan dan ketakwaan, sampai ujung dunia pun kebahagiaan tidak akan pernah dia dapatkan. Betul? Halo? Kebahagiaan itu ada di mana? Ada di Bekasi atau ada di Karawang? Hah? Berarti ibu ketika di Karawang nggak bahagia dong, pulang. Iya, bahagia itu bukan di tempat, tapi bahagia itu ada di hati. Maka kemanapun kita pergi, kalau hatinya ikut kita, maka akan, betul nggak? Kan bahagia, senang. Mau di Karawang, mau di Bekasi, mau di Garut, mau di Tasik, mau di manapun, kalau hatinya dia bawa dan di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pasti bahagia. Ya. Orang-orang Barat hari ini mendefinisikan kebahagiaan itu dengan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat tidak video yang menjelaskan tentang kota Philadelphia? Pernah? Philadelphia. Kota itu hari ini dikenal dengan kota apa? Kenapa kota itu dikenal dengan kota zombie? Karena semua penduduk yang ada di kota itu menjadi pecandu narkoba tingkat tinggi. Akhirnya seluruh kota itu dipenuhi dengan manusia-manusia yang zombie. Pertanyaannya, kenapa sih mereka sampai kayak begitu? Mereka mencari kebahagiaan, ya, disangkanya dengan menjadi pemandan itu bahagia, tapi ternyata tidak ditemukan kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan itu ada di hati di sini.
Hati yang seperti apa yang akan senantiasa bahagia? Hati yang memiliki dua karakter, maka mereka akan bahagia. Yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah, dan yang kedua, hati yang senantiasa bersabar ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, hati yang akan bahagia adalah hati yang memiliki dua karakter. Yang pertama adalah bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadanya, dan yang kedua, dia bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan berbagai macam ujian. Siapapun yang memiliki dua karakter itu, maka dia akan senantiasa bahagia dimanapun dia berada. Halo, lanjutkan jalan pengajiannya. Kenapa pada diam semua? Oh, masya Allah, menghayati ya, bukan meresapi ya Pak, meresapi jadi meres. Menghayati itu menjiwai, meresapi, tapi jadi meres nggak ada tapi. Ya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW kan sebagai rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah kepada seluruh manusia untuk memberikan kasih sayangnya kepada seluruh manusia, agar seluruh manusia bahagia di dunia dan setelah dia mati. Ya, Hindu, Buddha tidak ada ajaran pada mereka yang menjelaskan apa yang akan terjadi setelah mereka mati. Ya, bagaimana perjalanan kematian menuju moksa itu seperti apa? Nggak ada. Tapi dalam Islam ditegaskan semua manusia yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus apakah setelah mati itu akan dibangkitkan? Oh, dijelaskan. Ada yaumul ba'thi, ada yaumul hisab, ada yaumul jaza. Semuanya dijelaskan di dalam Islam. Mengerikan sekali perjalanan untuk mulai mati itu sampai nanti ke surga atau ke neraka. Kenapa mengerikan? Berpuluh ribu tahun perjalanannya. Ya. Dan hisab itu sangat mengerikan sekali. Sekarang nggak usah dibayangkan hisab nanti di yaumul kiamat. Sekarang kalau saya panggil bapak-bapak, ibu-ibu, saya panggil di situ. Seorang ibu, seorang bapak saya panggil. Nih, saya hisab. Seperti apa? Dibongkar semua apa yang dilakukan. Kira-kira enak atau tidak? Senang atau tidak? Atau filmnya diputar lah. Nah, sekarang pemutaran film 30 SPKI. Kira-kira orang-orang PKI nonton film itu senang tidak? Kenapa tidak senang? Karena aibnya dibongkar, betul nggak? Aibnya dipertontonkan kepada banyak orang. Maka setiap 30 SPKI orang-orang PKI itu dongkol. Gitu, seneng dia. Sekarang gak usah mikirin orang lain. Nanti di yaumul hisab seluruh apa yang kita lakukan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Allah tampakkan semua yang tersembunyi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua amalan-amalan kebaikan sekecil apapun akan ditunjukkan. Semua amalan-amalan buruk sekecil apapun Allah akan tunjukkan. Kira-kira kita senang enggak? Ditunjukkan semua amalan-amalan itu. Kemudian dikalkulasi, oh ternyata nikmat Allah sekian, ketaatan kalian sekian. Ternyata banyak maksiatnya daripada banyak nikmatnya. Banyak nikmatnya daripada syukur yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitung aja Pak, bernafas. Kita bernafas sehari semalam berapa jam? 24 jam. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah beli oksigen nggak? Satu tabung oksigen yang kecil berapa harganya? Berapa Bu? 25.000. Hah? Oh, 300.000. Oh yang macam-macam. Ini orang jualan oksigen. Kalau ibu jualan oksigen, berapa macam-macam? Jangan macam-macam ya Bu. Berapa harga satu oksigen yang paling murah?
75.000, katakan 75.000 itu buat berapa menit? Buat berapa jam? Hah? Sejam habis nggak, Bu? Kalau dipakai terus. Sekarang 1 jam, katakan 1 jam 75.000. Berarti kalau 24 jam berarti berapa? 75.000 kali 24 jam berapa? Berapa? Mama mertua saya cerdas matematikanya. Berapa, Mas? 75.000 kali 24. Berapa? 1.800. 1.800. 1.800.000. Usia mama berapa sekarang? Hah? 61 tahun. Kali itu, mah. 1.800.000 kali 61 tahun. Itu udah berapa miliar? Ngeri. Halo. Coba kalau kita semuanya ditahan dulu oksigennya 5 menit aja oleh Allah. Kira-kira masih pada hidup kan ini? Wow. Seandainya dosa, kata para ulama, seperti kentut, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada kehidupan. Di sini adakah orang yang tidak pernah berdosa? Coba. Pak Mus, itu Pak Mus ya? Itu Pak Mustafa ya? Oh, Masya Allah, lebih gemuk sekarang Pak Mustafa ya? Lebih ganteng, Pak. Apalagi komisnya makin tebal sekarang, Masya Allah. Mungkin terus sehat. Maaf. Ini ada istrinya. Saya pikir bukan Pak Mustafa itu, Masya Allah. Kadang kita lupa. Ketika sakit ingat Allah. Ketika sehat, ketika sakit ingat sama Allah. Ketika sehat sedikit, itu lupa Allah itu. Itu yang menjadikan Nabi SAW azizun alaihi ma'anitum. Ya, karena begitu banyak nikmat Allah, sedangkan ketaatan kita sangat sedikit. Kalau nanti dihisab ya Allah, banyakkan maksiatnya kita ini. Ya, waliyatubillah. Kemudian harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita. Ini Nabi menginginkan keimanan agar kita selamat. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, Nabi SAW sangat penyantun dan sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Ini Nabi SAW di akhir hayatnya, ucapan yang keluar dari lisan beliau adalah ummati as-salah. Wahai umatku, jaga oleh kalian salat. Disebutkan ummati memang ditujukan kepada para sahabat yang ada pada waktu itu. Tapi ingatlah bahwa umat Nabi SAW itu, siapapun mereka yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka masuk pada ummati. Berarti kalau hari ini ada kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi telah mengingat kita sejak zaman dahulu. Ummati. Ya, nani. Ndai. Aman. Tapi kalau disebutkan satu persatu 7 miliar, kapan selesainya? Betul nggak? 7 miliar orang-orang yang beriman hari ini. Kalau disebutkan satu-satu, ini akan selesai. Tapi dengan umatku, itu menunjukkan betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Jika Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup para nabi dan para rasul sangat mencintai kita dan menyebut nama kita, kemudian kita tidak pernah menyebut namanya, jarang kita bersolawat kepadanya, apakah kita layak menjadi umat? Hadirin kaum muslimin rahimahuni wa rahimakumullah, memang siapapun orangnya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita bukan hanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita ingin menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya.
Terakhir. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, lakukan 3 hal. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah perbanyak sholawat. Sholawat yang sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat seperti apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, ini sholawat yang sempurna, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Ustaz, itu kan panjang banget. Ya udah, kalau nggak mau yang panjang, yang pendek aja. Ya, yang pendeknya gimana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, gimana Bu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang pendek. Kalau yang pendek banget, Allahumma salli ala Muhammad. Sudah. Yang pendek, salli alaihi. Ya, salli. Perbanyak sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi, maka kita sebagai orang-orang beriman perbanyak sholawat. Dijelaskan siapapun orangnya yang bersolawat kepada Nabi hanya 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha 10. Maksudnya sholawat, Allah bersolawat kepada Nabi itu apa? Allah melimpahkan ridhonya. Para malaikat bersolawat kepada Nabi, maksudnya apa? Para malaikat memintakan ampun kepada Allah seluruh dosa dan kesalahan Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu tidak ada. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, maksudnya apa? Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kita dicatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan kita akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan diantaranya caranya selain sholawat yang tadi ada yang kedua. Apa itu? Ketika mendengar adzan, dengarkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengarkan. Setelah itu jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, setelah selesai adzan dan menjawab adzan, berdoa dengan doa yang mana? Dengan doa yang sempurna. Doa yang sempurna itu yang mana? Doa yang sempurna itu adalah Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Di akhir hadis disebutkan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Jika ada orang mendengarkan adzan, menjawab adzan dan berdoa setelah adzan dengan doa yang tadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat, pasti halal lahu baginya syafaatku yaumal qiyamah. Pasti orang itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini, jelas? Jelas? Yang terakhir, ikuti seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik skalanya pribadi, sok ikutin pribadi-pribadi kita, contoh Nabi. Ya, bercermin kepada Nabi. Tadi kitab-kitabnya saya sudah tunjukkan, hadis-hadisnya saya sudah tunjukkan. Bagaimana berkeluarga, bagaimana bertetangga, bagaimana bernegara, bagaimana hubungan antara bangsa dengan bangsa yang lain. Itu semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka tegas di dalam surat Al-Imran, jika kalian benar cinta kepada Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus mengikuti contoh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gampangannya begini, ketika kita akan melakukan apapun, ya, maka tanya pada diri kita, apa contoh dari Nabi? Ya, sekali lagi, jika kita akan melakukan apapun, maka tanyakan pada diri kita, apa contoh dari Nabi? Ya, ini sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mutaba'atul Rasul, mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, di depan saya ada door prize. Door prize ini bagi mereka yang bertanya. Itu door prize kan? Siapa yang bertanya, nanti dia akan dapat hadiah. Hadiahnya sudah disiapkan oleh panitia. Saya cukupkan kajiannya sampai di sini. Dan jika akan ada yang bertanya atau menambahkan, saya persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.